Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atasya Permata Putri Setiawan dengan NRP 1061 Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai Artificial Intelligence atau biasa disingkat sebagai AI. Apa sih AI itu? AI atau Artificial Intelligence yaitu memiliki arti kecerdasan buatan, di mana yang berarti cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat komputer atau benda elektronik yang dapat bertindak selayaknya manusia, seperti berpikir, bertindak, dan mengambil sebuah keputusan. Kecerdasan buatan ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti contohnya robotika, sistem pakar, analisis finansial, transportasi, bahkan medical diagnosis, engineering, penelitian ilmiah, dan juga game. Sehingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat dikatakan seperti robot-robot yang terdapat pada gambaran di film-film fiksi. Nah, tujuan AI sendiri itu apa sih? Tujuan AI yang pertama yaitu melakukan beragam hal yang memudahkan manusia. Dengan adanya kecerdasan buatan, manusia akan terbantu dalam hal mengurangi waktu efisien kerja. Mengapa bisa terjadi? Karena kecerdasan buatan berusaha untuk membuat robot yang memiliki kecerdasan yang mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dan bagaimana bisa mengurangi waktu? Karena menggunakan kecerdasan buatan tersebut yang melebihi kecerdasannya manusia, maka manusia akan menjadi terbantu dalam mengambil keputusan dan bertindak, sehingga manusia menjadi lebih murah dan melakukan kegiatannya dibandingkan pada masa lalu. Lalu, mengapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini penting? Nah, AI atau robot dengan kecerdasan buatan akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada manusia. Karena untuk memberikan kecerdasan buatan manusia hanya perlu memasukkan data dan sistem pun akan mempelajarinya. Maka dari itu terdapat beberapa alasan mengapa AI penting. Yang pertama yaitu mengautomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. AI melakukan tugas-tugas yang sering, bervolume tinggi, terkomputerisasi dengan andal tanpa mengalami kelelahan. Yang kedua yaitu menambahkan kecerdasan pada produk yang ada. Pada sebagian besar kasus, AI tidak dijual sebagai aplikasi individu, tetapi dapat ditingkatkan dengan produk yang sudah ada akan ditingkatkan dengan kemampuan AI sendiri. Yang ketiga yaitu beradaptasi melalui algoritma pembelajaran yang progresif. Guna memungkinkan data melakukan pemrograman, AI menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan menjadi pengklasifikasian atau prediktor. AI sendiri dapat mengajarkan produk apa yang akan direkomendasikan berikutnya secara online loh. Propagasi belakang merupakan teknik AI yang memungkinkan model untuk beradaptasi melalui pelatihan dan data yang ditambahkan saat jawaban pertama tidak tepat maksud saya. Yang keempat yaitu menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam. Mengapa bisa? Dengan menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi, dapat membangun sistem deteksi penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi, yang dimana hampir tidak memungkinkan beberapa tahun yang lalu loh. Semuanya dapat berubah dengan kekuatan komputer yang luar biasa dan dengan kekuatan big data. Yang keempat yaitu keakuratan yang mengagumkan melalui jaringan neural. Teknik AI dari pembelajaran yang mendalam, klasifikasi citra, dan pengenalan objek sekarang dapat digunakan untuk menemukan kanker pada MRI dengan akurasi yang sama seperti ahli radiologi yang terlatih. Dan alasan yang keenam yaitu memanfaatkan sebagian besar data. Jika algoritma merupakan pembelajaran yang mandiri, data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Karena peran data kini semakin penting dari sebelumnya, data dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya terdapat kategori AI,
Yang pertama yaitu acting humanly atau sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally atau sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat adalah act rationally, di mana sistem mampu bertindak secara rasional. Selanjutnya, manakah yang Anda pilih? Kecerdasan buatan atau kecerdasan alami? Nah, masing-masing kecerdasan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti pada kecerdasan buatan, kelebihannya yaitu dia permanen, sedangkan pada kecerdasan alami akan memudar seiring bertambahnya usia, sehingga kecerdasan tersebut akan semakin luntur. Yang kedua yaitu lebih mudah diduplikasi dan ditransfer, sedangkan pada manusia tidak bisa disamakan antar satu dengan yang lain loh kecerdasannya. Yang ketiga yaitu biayanya murah karena hanya membeli alat atau bahan yang akan digunakan hanya 1 hingga 2 kali saja. Sedangkan pada manusia biayanya cukup mahal karena membutuhkan gaji bulanan, tunjangan, uang makan maupun lainnya. Yang keempat, kecerdasan buatan pasti konsisten, sedangkan kecerdasan alami belum tentu konsisten karena pasti memiliki human error atau kesalahan pada manusia yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Kecerdasan buatan lebih dominan ke cepat untuk dikerjakan, sehingga tetapi pada kecerdasan alami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk manusia melakukannya secara berproses. Dan alasan terakhir atau perbedaan terakhir yaitu kecerdasan buatan dapat didokumentasikan, sedangkan kecerdasan alami tidak dapat didokumentasikan atau sulit untuk didokumentasikan. Selanjutnya yaitu implementasi artificial intelligence. Apa aja sih implementasinya? Yang pertama yaitu layanan kesehatan. Mengapa bisa? Penerapan AI dapat memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Asisten layanan kesehatan pribadi dapat bertindak sebagai pelatih hidup yang mengingatkan untuk minum pil, olahraga, atau makan yang lebih sehat. Yang kedua yaitu searching engine. Contohnya yaitu Google. Google adalah mesin pencari yang memiliki banyak sumber pengetahuan. Dalam mesin pencarian Google ditanamkan juga kecerdasan buatan untuk menentukan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Mesin pencarian seperti Google sekarang sudah memiliki implementasi kecerdasan buatan yang hanya berbicara dengan memerintahkan melalui suara ponsel dan Google akan menjalankan perintah. Yang ketiga yaitu manufaktur, di mana AI dapat menganalisis data IoT pabrik saat mengalir dari peralatan yang terhubung untuk memperkirakan beban dan permintaan yang diharapkan menggunakan jaringan berulang. Jenis jaringan ini yaitu jaringan pembelajaran mendalam tertentu yang akan digunakan dengan data yang berurutan. Selanjutnya yaitu implementasi pada bidang retail. AI menyediakan kemampuan belanja virtual yang menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan mendiskusikan opsi pembelian dengan konsumen. Pengelolaan stok dan teknologi tata letak situs juga akan meningkat dengan perkembangannya AI. Dan implementasi contoh yang terakhir yaitu perbankan, di mana kecerdasan buatan meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan upaya manusia. Nah, contohnya pada lembaga keuangan, teknik AI digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mana yang memungkinkan dapat terjadinya penipuan, mengadopsi pemberian skor kredit yang cepat dan akurat, dan juga dapat mengautomasi tugas-tugas pengelolaan data yang tajam secara manual. Nah, ini terdapat salah satu quotes favorit saya yaitu "Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn" from Benjamin Franklin. Saya Atasha Permata. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.